Halo, Halo Kak Kay, apa kabar? baik. Thank you udah diundang, Lawrence. Ya kan membicarakan masalah finansial, apalagi di relationship, kadang masalah yang Mm, sensitif kan ya Kak. So, menurut mm-mm. Kakak, kenapa membicarakan masalah keuangan sangatlah penting di relationship? Penting karena segala sesuatunya kan butuh uang. Jadi, apalagi nanti kalau udah makin serius, ketika mau merit, itu segala sesuatunya pakai uang kan. Iya, Mau beli rumah mungkin, mau sekolahin anak di mana, atau mungkin nanti ada orang tua yang sakit, kan harus bayar rumah sakit itu kan semuanya pakai uang, jadi perlu ada komunikasi, perlu ngobrol gimana caranya untuk handle masalah-masalah seperti itu, masalah finansial ya. Dan gimana, apakah akan patungan atau masing-masing saling membayarin atau gimana, dan itu harus dibicarakan. Karena kita kan hidupnya tinggal besarnya di keluarga sendiri nih ya. Jadi misalnya kita lihat papa mama kita, oh papa mama kita joint account misalnya gitu, uang uang suami, uang istri gitu. Jadi eh, kita pikir itu memang sewajarnya. Jadi ketika kita pacaran, relationship sama orang lain, kita langsung berasumsi harusnya begitu. Padahal mungkin pasangan kita tinggal di keluarga yang berbeda. Mungkin papa mamanya punya punya uang masing-masing gitu loh. Punya tabungan sendiri-sendiri. Jadi pisah gitu uangnya. Dan pasangan kita anggap itu yang benar gitu loh. iya, Ya, jadi iya. sama-sama saling asumsi, dan ketika nggak pernah di ngobrolin, cuma kayak asumsi doang, emang udah seharusnya seperti itu. Jadi ketika relationship makin lama makin serius atau bahkan menikah, baru kaget, kok lu nggak kayak papa mama gue gitu. Kita harus kayak papa mama gue dong. Loh, enggak dong, harusnya kayak papa mama aku, itu paling bener. Masa suami istri Iya. pisah gitu kan. Ya akhirnya jadi berantem gitu. Jadi benar-benar harus diobrolin dulu jauh-jauh hari sebelum menikah. Tahap relationship mana nih sebaiknya kita membicarakan masalah keuangan dengan pasangan kita? Hal-hal simple ya, hal-hal simple, atau juga misalnya ngelihat pas dari sejak awal itu kan, dari sejak PDKT pun ngelihat uh, dia mau kontribusi nggak dalam hubungan. Ini khususnya buat yang cowok nih ya, khususnya buat yang cowok, kalau pas lagi ngedate ceweknya mau patungan apa enggak nih, ini penting nih ya. Sekarang kita bukan bilang bahwa kita bayar sendiri-sendiri aja, nggak usah, kita saling traktir. Kalau saya sangat-sangat suka saling traktir. Date pertama cowoknya yang bayarin, date kedua ceweknya yang traktir. Nah di situ kelihatan, oh, oke, berarti bisa saling kontribusi, saling kerjasama gitu. Berarti kemungkinan ngobrolnya nanti lebih gampang dibandingin sama mungkin cewek yang ngotot cowok tuh yang harus bayar. Itu kayaknya susah ntar diajak ngobrol tuh gitu. Itu kayak dia udah punya prinsip rigid bahwa cowok yang harus menafkahi dan membiayai. Wah, itu susah jadinya. Ini gimana ya Kak, kita cara mulai pembicaraan hal-hal keuangan gini? Karena seperti yang Kak Kay bilang tadi, ada beberapa wanita yang punya pemikiran rigid, oh cowok yang harus menafkahi keluarga, menafkahi kita yang bayarin semuanya. Itu menurut kakek gimana tuh cara-cara untuk mulai perbincangan ini? Jadi misalnya ngedate pertama saya yang traktir, net ke date kedua dia yang traktir, itu dibilang aja gitu. Oke, ini first date aku yang traktir ya, date kedua kamu traktir. Ya udah, oke, Lawrence, nanti kamu traktir aku sushi, aku traktir kamu pasta. Oke nggak? Jadi udah deal seperti itu. Lihat dia mau apa enggak. Kalau misalnya nggak mau, nah itu sebenarnya udah opsi yang bisa langsung diambil dari awal sebenarnya. Ya, lain hal kalau misalnya kamu merasa mampu, oke, gue mampu, dia minta dibiayain, gue mampu kok, ya silakan gitu. Tapi ini kan kita bicara soal kalau mau bekerja sama gitu kan, saling saling kontribut gitu. Jadi kalau dari saya sebenarnya begitu salah satu pihak aja nggak mau kontribusi, itu udah harus mendingan nggak usah dilanjut sih ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita, let's say kita udah mulai masuk tahap marriage gitu, itu Mm-mm. masuk lebih dalamnya itu hal-hal apa aja yang kayak menurut kakak penting banget untuk dibahas? Sebelum merit harus sudah dibahas semua.
Kalau udah married telat Udah lah. beda Sebelum cerita. married, iya, sebelum married udah harus dibahas semua. Jadi let's say udah relationship lumayan lama ya, pacaran 6 bulan, setahun, nah itu udah mulai boleh tuh di ngobrol-ngobrolin gitu tentang papa dan mama. Kan kita juga udah tahu berarti eh, dia seperti apa keluarganya. Contohnya misalnya kayak kan ada yang orang yang harus membiayai orang tuanya karena orang tuanya udah nggak kerja, udah tua misalnya. Nah itu kan sebuah beban tuh finansial. Nanti gimana tuh setelah udah married gitu, itu dibahas, nggak apa-apa, ditanya aja. Nanti kalau kita married, papa mama kamu siapa yang biayain gitu. Ya Oh, mau patungan atau tetap kamu sendiri. Misalnya ceweknya yang bilang nggak apa-apa, aku aja sendiri, aku bisa kerja. Oke, tapi nanti kalau misalnya kamu nggak kerja, ngurus anak gimana? Kamu ngurus anak apa enggak gitu? iya. Jadi ibu rumah tangga atau enggak, berhenti kerja atau enggak, itu kan semua harus diobrolin. Nah, pendapat Mungkin kakak yang gimana nih? hmm, Di misalnya kan ada gender role ya di society ya kak, gimana cowok kayak diharapkan untuk menjadi breadwinner, menafkahi keluarga gitu-gitu. Nah kalau let's say kita balik lah gender role ya, cowoknya yang jadi stay at home dad, ceweknya yang nafkahin keluarganya, itu pendapat kakak terhadap kayak idea itu gimana kak? kalau saya sih jujur sih nggak masalah ya, nggak masalah, fine fine aja gitu. eh Memang jadi gender role ini sebenarnya bikin sulit sebenarnya sih, yang Iya. bikin stres sebenarnya gitu. Makanya saya berusaha ngajarin orang bahwa jangan terlalu rigid sama gender roles ini, terutama soal nafkah ya. Karena itu bikin stres cowok dan cewek jadinya. Satu, kalau jadi cowok dia jadi stres, dia berpikir bahwa namanya cowok harus mampu untuk menafkahi, dan terus dia jadi egonya terluka kalau misalnya istrinya bisa kerja atau sukses gitu. Kayak jadi nambah masalah sendiri gitu loh. Iya. Itu hal yang nggak penting gitu loh. Hanya karena lu cowok terus lu pikir lu harus menafkahi dan istri lu kalau boleh kerja, dan lu padahal kalau istrinya nggak kerja akhirnya dia susah sendiri karena uangnya nggak cukup sebenarnya kan. Iya, iya. Tapi dia gengsi gitu loh, nggak mau istrinya kerja, nyari masalah sendiri jadinya ya. Dan banyak kan di Jadi, Indonesia yang seperti itu, iya, banyak di betul. Indonesia, dan itu yang saya juga kesal sebenarnya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Hal-hal urgent apa yang mesti dibicarakan sebelum pranikah? Tapi kalau kakak bisa rank gitu, apa aja yang nomor satu nih? Sebelum nikah ya, Iya, satu duit. duit. Ya, oke. Yes, satu duit udah harus gitu. Kayak ya tadi itu duit itu aja udah banyak banget ininya poinnya. Bullet Iya, iya, iya. poinnya kayak siapa yang bakal biaya nikah, nanti udah nikah pindah ke rumah siapa, antar rumah siapa yang biayain. eh Misalnya kalau orang tua sakit siapa yang bayain, ada asuransi apa enggak, sekolah anak gimana, itu semua udah harus diobrolin ya. Iya, iya. Eh, Satu itu. Kedua, eh tinggal di mana? Maksudnya apakah tinggal berdua atau tinggal sama orang tua, itu penting sih. Nah, menurut Iya, kakak kalau misal tinggal sama orang tua ada efek tersendiri sangat nggak? sangat ngefek sih, nggak ada privasi ya jadinya ya. Nggak ada privasi. Tetap berasa itu bukan rumah kita gitu loh. Karena beda kalau kita punya rumah dulu tinggal sendiri, terus pas orang tua misalnya ya, salah satu meninggal, satunya pindah ke rumah kita, itu beda. Itu rumah kita, mama kita nebeng sama kita gitu, tinggal sama kita. Itu beda dibanding kita dari kecil tinggal di rumah orang tua terus sampai gede, terus pasangan kita menikah, dia pindah. Jadi tetap rasanya tuh itu rumah orang tua, nanggep ya, Iya, feel-nya. iya. Itu rumah orang tua gitu. Kita nebeng sama orang tua. Jadi ada sense of psikologinya beda gitu. Tetap ngerasa nggak bebas, nggak enak, terutama yang orang yang pindahnya ya, si pasangan kita itu gitu. Of course, konflik manajemen harus sudah diobrolin juga, karena merit kan pasti bakalan banyak konflik gitu. Bisa nggak Iya. dia nih ngobrol baik-baik kalau ada konflik gitu. Thank you so much Kak ya for the discussion. It's been very insightful dan semoga bermanfaat juga sama teman-teman buat teman-temannya.
Thank you banget udah diundang ya di Oh iya, Five, Kak. Lawrence. Iya. Bye bye. Sekarang ya. Thank you teman-teman.